Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma yakulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zuhrufaha wazzayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم يكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآية. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه الدنيا تنقسم إلى ثلاثة أسلاس الثلث الأول لله الثلث الثاني لنفسه الثلث الثالث للجود. وقال أيضا الدنيا أولها البكاء وأوسطها العناء وآخرها الفناء. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب Hadratil mukarramin, para masyayikh. Begitu banyaknya guru-guru kita di sini dicatat. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Yang pertama Syekhuna Sahibul Fadilah, guru kita Kiai Haji Ahmad Syarwani, sarjana pendidikan Islam, matta'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih biddarain, amin ya Allah ya Rabbal. Guru-guru kita di sini Ustaz Haji Ahmad Jayani MPD ya, MPD, Al-Ustaz Haji Madinah, Al-Ustaz Haji Marhusin, sarjana pendidikan Islam, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Basyuni, Magister Sains ya, MSI ya. Al-Ustaz Nurul Anwar, SPDI. Semuanya guru-guru kita, mohon maaf yang tidak bisa disebut, yang tercatat di sini. Matta'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim biddarain, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh masyarakat Bapak Isamuddin, Ketua RW 07, mana orangnya supaya tahu. Bapak Suratmin, Ketua RT 01, mana orangnya? Berdampingan. Bapak ya RT 02, Bapak Masudi, mana orangnya? Oh itu. Kemudian Bapak Ayub RT 03, mana orangnya? Gak ada. Lagi di luar kali. Mana? Kemudian Bapak Amin Budi, Ketua RT 06. Oh, itu yang tadi katanya kayak Pak Harto ya. Masya Allah, Pak Harto, Bapak Pembangunan ya. Luar biasa beliau. Kemudian Bapak
Dedi Setiadi RT 010, mana beliau? Oh itu ya, karena lingkungan perumahan ini ya, kampung ini mah. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya bapak-bapak RT mudah-mudahan ya pengabdiannya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah bukan hanya sholat Pak RT. Ya, bukan hanya puasa. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak pekerjaan yang sebenarnya itu pekerjaan dunia, nyawah di sini udah gak ada sawah, ngebon, dagang, ya, gojek, ya, ibu-ibu rumah tangga nyuci, itu kerjaan apa Pak? Dunia. Summa yasiru min amalil akhirah, ternyata itu kerjaan bernilai akhirat alias dapat pahala. Kenapa? Bi husnin niyyah, niatnya cakep. Saya jadi RT, saya jadi RW, saya ingin mengabdi untuk menertibkan masyarakat, membantu program pemerintah. Pahalanya beredek gitu Bang. Kagak itu. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak pekerjaan sebenarnya pekerjaan bernilai akhirat. Sholat, puasa, zakat, umroh, haji, sedekah, itu kan amalan akhirat sebenarnya. Tapi ternyata summa yasiru min amalid dunia, itu kerjaan jadi bernilai dunia, nggak ada nilainya di pandangan Allah, nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Bisu'in niat, niatnya kagak bener. Ya, sedekah pengen disebut ahli sedekah, pengen disebut dermawan, ya. Haji pengen disebut tuan haji, di sono bukan di sini Pak. Ya, kalau di sini mah insya Allah enggak ya Ustaz Said ya, enggak ya, masya Allah. Selamat datang ini guru kita ini. Ya. Mulai kita. Ya Pak RT ya, Pak RT, Pak RW, niatin ibadah. Insya Allah capek ya, lelahnya jadi lillah, lelahnya jadi lillah insya Allah. Bapak Rojali ya masih terasa ya kehilangan 40 hari yang lalu ya istri tercinta beliau almarhumah Ibu Saimah binti Engkong Haji Mahir sudah dipanggil. Mudah-mudahan Pak Rojali ya Mang, hidup ini tinggal nungguin giliran kita sebenarnya Mang. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hidup ini permainan dan sandiwara. Woi Bang, hidup ini permainan. Nungguin mati kita. Bener nggak? Akhi, di situ ngapain? Nungguin mati. Nih, Mang. Guru ini yang tadi pinggangnya sakit. Mandi air panas, Mas. Ya. Cuman kalau nungguin mati, ya numplok aja berpuluh-puluh tahun. Capek nggak? Capek. Maka dikasih permainan-permainan. Itu bahasa Allah di Al-Quran. Innamal hayatud dunya la'ibun. Hidup ini permainan. Ya, supaya kagak bosen nungguin mati. Ya, ini tinggal nungguin. Bisa jadi habis dari sini. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih ingat gak bahasa yang saya kemarin kemukakan ayatnya? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Benar gak kira-kira? Ada yang tahu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, insya Allah wafatnya dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Minimal besok waktu sujud subuh. Ya, amin. Mau? Guru, sujud subuh. Masya Allah. Ya, ya kan kemarin sudah saya jelasin ya, tentang ya bagaimana Allah mewafatkan manusia itu, matal insan ma'asya anhu. Manusia diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau biasa dengan begini, insya Allah wafatnya lagi begini. Ya lagi ibadah lah. Jadi Bang Rojali, ya kita lagi nungguin giliran. Ya, tenang-tenang aja Bang Rojali. Ya, insya Allah, ya pasti nyusul cing, ya, cing Haji. Ya. Ya tapi insya Allah Mang Haji, ya Bang Rojali, ya panjang umur. Mau Mang Haji, ya Bang Rojali 150 tahun. Guru mau nggak 150 tahun guru? Saya punya guru masih hidup Pak. Sebenarnya dia udah meninggal udah berapa kali, kuburannya banyak Pak, 7. Namanya Abuya Ki Haji ya Sulaiman Harun. Ya sekarang umurnya 150 tahun, ada di Lebak, Banten Pak. Bapak kalau melihat di Google ya ketik ya Abuya Ki Haji Sulaiman Harun atau Ki Harun, itu makamnya di mana-mana, dikubur, udah dikuburin. Ya tahu-tahu muncul lagi di tempat lain. Ya, saya bersilaturahim tuh supir saya tuh, ya, jadi saksi tanya tuh dia baru kemarin. Ya Abuya umurnya tua-tua itu. Ya Abuya Ki Haji Yazid Al Bustami di kaki Gunung Salak. Ya. Umurnya 130 tahun, ya belum lama meninggal. Abuya Romli Al Ghazali di Lebak, Banten, umurnya 145 tahun baru meninggal. Ya. Kemudian ya Abuya Ki Haji ya Raden Abdul Haq Al Hamidi Al Hafidh, umurnya 123 tahun baru meninggal. Ya. Kuncinya rahasianya kalau pengen panjang umur, kata guru saya, la tazidul umr illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Udah baik aja sama orang, bodoh nanan orang lain jahat sama kita, yang penting kita baik gitu. Ini mah yang timbang diperengutin sedikit ngomong buset. Gua udah baik banget, romanannya masih dimusuhin aja ya. Jangan berharap Pak, orang kampung apa namanya ini? Ya, semua demen sama kita, senang sama kita semua, itu mustahil. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin orang senang sama kita. Pengabot, ada aja yang gede. Ya. Ya. Kenapa? Emang Nabi yang ngomong kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang dapat nikmat pasti ada yang gede. Ya, ada yang apa? Gede. Ya, tetangganya beli motor, yang motor pantatnya gede, motor apa itu? Nmax. Dia beli bodrek. Buyeng. Baru kemarin TV gede banget sama kulkas. Yang 4 pintu itu. Udah turun lagi. Ngeliat tetangganya beli mobil, masuk ruang ICU Pak. Ada nggak yang begitu? Hah? Di sini ada nggak? Orang sini mah ya. Semua orang sini orangnya masya Allah, tabarakallah, kelihatan senyumnya aja. Ini anak-anak beliau Mang Rojali ini daripada Cing ya almarhumah Cing Hajjah ya Saimah binti Kong Haji Mahir ya. Belum haji belum. Badanin haji ya. Cuma 10 juta. Iya. Oke, Bang Sayuti. Halus itu, asal DM juga. Orang sini masalah kekedik aja jadi duit. Bener gak? Ya jadi ini anak-anak beliau ini ya, pertama ya Ustadz Sayuti atau Bang Kubil ya, Ustadz Mahmudin, Ustadz Ali Akbar ya, Ahmad Sayuti ini ya, kemudian Ahmad Sayuti, ada Sayuti ada dua ini, ada Sayuti Kubil, ada Ahmad Sayuti ya.
Kemudian ada Rohillah, ya, putra putri beliau semuanya mudah-mudahan ya diberikan kesabaran ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat dan padat, saya mau nanya dulu, saya evaluasi pada malam ke-7 saya ngomongin apaan Pak? Pak, masih ingat nggak? Lupa. Pidato iblis. Saya ingetin ini karena kadang-kadang itulah orang kalau belajar udah tua begitu Pak. Ya, at-ta'limu bis-sighar kan-naqshi 'alal hajar. At-ta'limu bil-kibar kan-naqshi 'alal ma'. Kalau belajar udah tua kayak melukis di atas air, cepat pada melupa. Padahal baru 40 ya hari yang lalu Bang ya. Saya ngomongin tentang pidato iblis. Masih ingat nggak? Ya, enggak saya ulang lagi Pak ya. Bosan ya. Para bapak serta saudara-saudara dan guru, saya mohon izin ya untuk menyampaikan, saya kasih judul ya malam ke-40 atas ya pulang ke rahmatallahnya Nyak Saimah binti Haji Mahir. Saya kasih judulnya dunia ya. Saya kasih judulnya apa? Dunia. Ma makna dunia? Apa itu dunia? Guru, dunia, ma makna dunia? Apa itu dunia? Dunia yang orang pergi pagi pulang sore, kaki jadi pala, ya, pala jadi kaki, betul nggak kira-kira? Ya. Ya kalau kata Sayyidina Ali, ad-dunya awwaluhal buka. Dunia permulaannya itu menangis. Bayi waktu lahir menangis nggak? Woi, nangis nggak bayi? Ya. Ya makanya kita juga kudu sering-sering menangis Mas. Ya. Mana ayatnya? Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Falyadhaku qalila, kurangi tawa. Wal yabku katsira, banyakin nangis kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu nasib perjalanan hidup kita. Husnul khotimah kah kita? Su'ul khotimah kah kita? Kita nggak tahu. Cuma sekarang banyak mubalik kerjaannya bikinnya tawa, wah dari awal sampai akhir tawa. Banyak kayak yang begitu. Ya saya nggak nyebut nama dah ya. Padahal kita Masya Allah tabarakallah, bahasa Quran itu banyakin nangis, kurangin tawa. Jadi dunia kata Sayyidina Ali itu ya permulaannya menangis ya. Orang waktu dagangnya bangkrut nangis nggak dia? Hah? Ya anaknya sakit, ini kayak mengaji ini ya, sakit sering nangis dia ya. Masya Allah tabarakallah. Wa awsatuha al-'ada. Dunia kata Sayyidina Ali pertengahannya itu sibuk repot. Awalnya nangis waktu belum punya apa-apa. Ketika udah punya apa-apa sibuk repot, sama sholat berjamaah juga langka. Ya bener nggak kira-kira? Di mana itu? Bukan di sini. Kalau di sini mah di Kerangkeng. Luar biasa di Kerangkeng katanya. Bang, Kerangkeng satu kampung yang hafal Quran itu kurang lebih ada 60 orang. Satu kampung. Ini kampung Karangtengah yang hafal Quran berapa orang? Hah? Ayo. Ada berapa? Kata kemarin setelah akhir ceramah saya kasih ijazah. Kalau pengen punya anak hafal Quran, ini sanadnya jelas. Saya punya guru namanya Abu Kiai Haji Ahmad Saifuddin Al-Hafidh. Beliau cucu dari Tubagus Mama Palak bintu Bagus Abbas Pagentongan Bogor. Ya, beliau dapat sanadnya dari Syekh Ahmad Badawi Kaliwungu.
dapat sanadnya juga dari Syekh Mansur ya Bangkalan Madura. Kalau pengen punya anak hafal Quran, jangan tinggalin surah Al-Insyirah, Alam Nasrah ba'da subuh 9 kali. Diamalin nggak waktu malam tahlil malam ke-7 pengampun? Diamalin nggak? Hah? Saya sama guru saya evaluasi kalau ceramah. Ternyata apa yang saya ijazahin kagak diamalin. Oktober, Februari dia yang bawa obor, dia yang injek tai. Pengen punya anak hafal Quran. Kalau anak gak hafal Quran, cucu pengen gak cucu hafal Quran? Kalau cucu gak hafal Quran, cicit biar hafal Quran, pengen gak? Ya Allah Pak, satu anak hafal Quran ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nurin. Satu anak hafal Quran akan memakaikan mahkota nanti di hari kiamat min nurin, dari cahaya. Tauhu mislu tau'is syams, itu cahaya mahkota seperti cahaya matahari. Wa yuksawalidahu khallatain, bukan sekadar dikasih mahkota dari cahaya, dikasih 2 jubah penuh dengan perhiasan. La yakulah mad dunia, andai kata jubah ditukar dengan dunia gak ada apa-apanya. Nanti orang kampung Karangtengah yang dikasih mahkota dari cahaya, dikasih 2 jubah dengan penuh perhiasan, bertanya, Payakulani bima kusina hadi, ya Allah, dengan sebab apa engkau berikan kami mahkota dari cahaya dan 2 jubah dengan penuh perhiasan ini? Fayuqalu bi akhzi waladikum al-Quran, dijawab, karena kamu telah mendidik anakmu dengan Al-Quran. Pengen nggak punya mahkota dari cahaya? Bang Sayuti pengen nggak? Mak, berat ngadepin pengadilan Allah, berat nggak? Orang sini mah guru amalnya udah cukup kali guru ya. Jadi nggak ngandelin lagi amal-amalan. Kalau saya mah belum kuat dah. Mang Rojali, mudah-mudahan dari cucu nanti ada yang hafal Quran, Mang Rojali. Ya mungkin dari Mang Ampun atau dari Mang Sayuti dan lainnya. Amal ini justru alin sirah. Udah diijazahin kagak diamalin. Bapak kan saya ceritain, saya Pak, ya Allah, putri saya ngapal Quran 3 bulan, Al-Quran 30 juz dihafal 3 bulan Pak. Sekarang di Turki orang pada bingung, sampai nanya itu waktu Corona 2019, guru apa? Kata Umi Ustazah Oki, Ustazah banyak. Apa rahasianya itu si anak yang namanya Minnatul Maula, saya namain Minnatul Maula. Apa cepat banget 30-an Quran 30 juz dihafal. Saya juga kaget Pak, ya ketika kejadian itu ditelepon. Assalamualaikum Kiai, 2019. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saja? Mohon datang besok hari Ahad. Ananda Minnatul Maula akan duduk 1 kali duduk 30 juz. Ustaz aja ngaco aja. Anak saya baru 3 bulan ngapal. Memang dia punya celengan 8 juz. Ya cuman kan masih ada 22 juz. Masa 3 bulan 22 juz bisa dihafal? Akhirnya saya telepon anak saya. Boleh ngomong dengan anak saya? Boleh guru. Neng bener sudah selesai. Abah, Neng ingin mempersembahkan mahkota dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Abah kalau selalu ceramah begitu. Dan satu anak yang hafal Quran akan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka, dibawa, diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu. Hadis itu Pak. Percaya nggak Pak? Boleh, percaya kagak? Ya Allah, insya Allah ya tahun yang akan datang di sini banyak yang hafal Quran, amin. Ya anak cucu dah insya Allah, Bang insya Allah anak yang hafal Quran. Subuh jangan ditinggalin. Apaan? Alam Nasrah berapa kali? 9 kali.
Ini berkaitan dengan Quran, saya melenceng di sini dulu ada dari ayat yang tadi saya baca. Allah ngomong begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Kami pilih Al-Quran itu buat hamba-hamba pilihan kami. Jadi orang yang bersinergi dengan Allah, ya, itu dikatakan di Al-Quran surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Kami pilih Al-Quran itu buat hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum zalimul li nafsihi. Ada sekelompok manusia yang zalimul li nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri, brengseknya nggak habis-habis selama hidupnya. Ada nggak orang yang brengsek terus? Ada. Tapi bukan di Kampung Karang Tengah, Guru. Kamu apa? Pengarengan. Wa minhum muqtasid. Ada sekelompok orang yang kadang benar, kadang brengsek, kadang baik, kadang buruk. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan ada sekelompok orang kayak almarhumah Nyak Saimah binti Uyut Mahir, Haji Mahir. Ini sabiqun bil khairati biidznillah. Banyak kebaikannya kepada orang lain. Hebat enggak? Ya, ini bukan main-main ini Nyak Saimah. Ya, saya dengerin dulu waktu malam ke-7. Nyak Saimah ini tangannya openg mah dia udah nggak enak aja kalau ngeliat orang susah, ya tetangga susah, bener nggak? Ya Allah. Jadi wal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang terbesar. Sekarang saya mau nanya, ini orang pengarengan pengennya zalimul li nafsih muqtasid sabiqum bil khairat. Zalim mulu, brengsek mulu, mau nggak kira-kira? Jangan. Ya. Yang kedua, muqtasid, balance, kadang benar, kadang baik, ya, kadang kagak benar, kagak baik, ya. Itu biasa kita itu ya. Ya, benar nggak? Kalau lagi ketemu sama orang yang benar, ya benar. Kalau ketemu yang rada-rada gitu, ya rada-rada benar juga itu. Tapi saya hakul yakin orang pengarengan ini adalah kebanyakan sabiqum bil khairati biidznillah. Banyak kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada masalah dunia. Para bapak serta saudara-saudara, surah Yunus yang saya baca tadi, innana mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, itu seperti air yang turun dari langit. Air apaan, Pak? Oh, air apaan? Nah, lihat air. Dalam surah Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Hei manusia, apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan dari langit atau kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Sekiranya kami kehendaki semua air yang ada di muka bumi ini asin, ujaj, asin, melekat, pekat di leher, nyangkut kalau diminum karena saking asinnya. Falawla tashkurun. Kenapa sih kamu mau bersyukur manusia? Kita buka galon asin, tempayan, masih ada tempayan nggak di sini, Guru? Ada? Hah? Ada, Guru? Ada. Dibuka asin, galon asin, kendi asin.
Falaula tashkurun, kenapa sih kamu tidak mau bersyukur? Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa kamu diciptakan hai manusia? Sampai kagak mau sujud, nggak mau tunduk sama Allah. Min nutfah, kamu itu dari setetes air mani, cerok. Jorok tadi, dikit-dikit ya. Bener nggak? Asalnya kita asalnya min nutfah, dari setetes air mani. Fakhalaqna nutfata 'alaqah, dari setetes air mani menjadi segumpal darah. Fakhalaqna 'alaqata mudghatan, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fakhalaqna mudghata 'idhaman, dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma, dibungkus tulang dengan daging. Nih, saya bisa jogrok berdiri begini, ini ada apa ini? Coba nggak ada tulangnya, bisa nggak berdiri? Ngomprok. Nih guru lagi ngerasain tulang sebenarnya. Ntar guru resepnya setelah ceramah saya kasih. Sembuh. Ya, insya Allah. Ya. Kalau punya biji korma guru jangan dibuang. Kalau makan korma bijinya ya dikumpulin. Kemudian nih pengampuran, diabetes, kencing. Ya, kan penyakit sekarang macam-macam Pak. Ya, ada darah pendek, bener. Ya, kalau ada kencing pahit ya, ada stroke ya. Jangan ke stroke segerobak aja RT berat, apalagi stroke. Saya terapi kalau ngasih orang obat ya, selain air putih, lu kalau makan korma jangan dibuang bijinya. Ya, kumpulin, setelah dikumpulin, lu cuci bersih, lu jemur. Dijemur, kemudian lu sangrai, jangan pakai minyak. Setelah sangrai di blender ya, digerus ya, kalau ditumbuk nggak bisa ya, digerus di blender. Seduh setiap pagi ya setengah gelas, malam mau tidur setengah gelas. Burung kita Pak, burung yang kagak kuat bangun gigit Pak, burung saya gak percaya, cuman ada jampenya. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aku niatkan ini jadi obat dengan barokahnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu. Guru, ini guru bayang ya, guru tahiyat yang buat coba. Nah saya ada teman ya, umurnya udah hampir 67. Ada yang lemah syahwat ini? Ada. Yang cuma at-tahiyat. Itu kopi biji korma yang diabetes, yang kencing manis, yang darah tinggi, hipertensi ya, kemudian macam-macam. Bures. Kalau beli online biasanya dicampur dengan biji salak mah. Iya, kalau kita beli online itu biasanya ada putih-putih biji salak. Mendingan bikin sendiri. Dijelasin gini, jadi meleset ke sono-sono saya ya nggak apa-apa buat kesehatan Pak, bener nggak? Ya. Hah? Apa sih guru? Bijinya sebanyak-banyaknya guru. Jadi kalau guru udah kumpulin, ya saya begitu. Kalau santri kayak kemarin kan santri, mereka pada ya makan korma banyak. Neng, bijinya jangan dibuang, ya kasih ke guru, ya guru. Masya Allah. Wah, itu Arjuna. Kalau saya ngomong gitu, sekarang kita kan makannya racun mulu, bener nggak? Beras ada racunnya nggak? Ada. Itu nasi kagak keluar airnya disekep, kencing manis, bener. Sayur-sayuran ada racunnya nggak? Pestisida, buah-buahan ada racunnya gini. Maka menetralisirnya dengan biji kurma, ya, kopi biji kurma. Boleh dibuktiin.
Apa aja? Subhanallah, masya Allah. Saya pokoknya ya termasuk saya punya guru udah hampir ada kali kata dia 7 tahun sakit kencing manis, jantung, hipertensi. Saya bilang ini guru ini udah berapa lama? Nolongin orang juga banyak lah sedih. Saya bilang udah guru, nanti saya bawain biji kormanya dah yang udah digerus. Saya minum ya pagi ya mau tidur. Dapat setengah bulan. Alhamdulillah bugar. Emang keringetan terus kayak saya ini keringetan ini karena toksin kan karena suka ngerokok ya. Itu racun-racun yang ada dalam tubuh bagi perokok bures itu racun-racun dengan biji korma tadi. Boleh dibuktiin ya kalau nggak percaya. Ayo. Ya, jelas ini jelas. Tambahan intermezzo bang. Jadi kembali kepada dunia yang namanya dunia kata ya Allah Subhanahu Wa Taala ya sungguhnya perumpamaan dunia itu seperti air yang turun dari langit. Air apa? Fakhtalata bihi nabatul ard. Akibat dia air hujan tumbuh macam-macam tanaman di muka bumi ini. Benar nggak kira-kira? Ya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan ya. Mimma ya'kulun nas, ada kalanya tanaman itu dimakan hasilnya oleh bangsa kita manusia. Wal an'am, ada kalanya dimakan oleh bangsa binatang. Ya, itu bahasa Quran Pak. Jadi kalau ada kelelawar nyolong mangga, nyolong jambu, emang bahasa Quran begitu. Emang makanan dia dan makanan kita. Mimma ya'kulun nas wal an'am, ada kalanya hasil tanaman itu dimakan oleh bangsa kita, ada kalanya makanan itu dimakan oleh bangsa binatang. Hatta idza akhazatil ardu zuhrubaha, ketika tanaman itu udah hijau royo-royo, padi udah menguning Bang Mahfud, udah siap dipanen, mangga udah siap dipanen, pokoknya tanaman-tanaman udah siap dipanen. Kalau dikiaskan pebisnis udah siap untuk menerima amplop ya dari hasil bisnisnya, ngukur tanah dan sebagainya, pedagang dari hasil dagangnya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, ketika pemilik dunia, pemilik tanaman tadi menyangka bahwa mereka akan menguasai dunianya, apa yang terjadi? Ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datanglah azab kami baik di waktu siang maupun di waktu malam. Malam ini turun gempa bumi dengan kekuatan 9, skala Richter di Kampung Pengarangan. Burus ya Pak, kalau Allah udah murka bumi digoyang. Kalau enggak, itu angin lewat dengan kecepatan 1000 km per jam lewat Kampung Pengarangan. Burus. Kalau itu enggak, air laut dari sono, dari Semilangan, dari Pondok, lewatin Kampung Pengarangan dengan tsunami ketinggian 50 meter. Burus. Bagi Allah mudah enggak Pak? Mudah. Atau cuaca dibikin panas oleh Allah. Malam ini cuaca dengan di atas 100 derajat Celcius. Burus nggak kita? Meleleh, mendidih, air mendidih, otak mendidih. Faj'alna hasidah, kami lenyapkan semuanya seketika itu juga. Ka'an lam takna bil ams, akan tidak ada kehidupan kemarin. Padahal kemarin ada kehidupan, hanya hitungan detik, hitungan menit, burus, ludes, habis dari sisanya. Ka'allam takna bilams, kata Allah. Kadzalik, kata Allah. Demikianlah nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang mau berpikir. Artinya apa Pak? Di dunia ini kita sebagaimana tadi kata Sayyidina Ali. Ya, ingetin Pak. Ingetin ini ya.
An-nas tankasimu ila salasati aslas. Manusia terbagi 3/3. Ini intisarinya. Manusia terbagi berapa Pak? Ya, 3/3. As-sulusul awwal lillah. Sepertiga yang pertama akan kembali kepada Allah. Apaan yang kembali kepada Allah? Ruhnya Saimah binti engkau Haji Mahir. Yang kembali apanya? Ruh. Ini ruhnya malam ke-40 girangnya kayak apa tahu dengan sedekah ini, masya Allah tabarakallah. La naqasat sadaqatan min malin, tidak pernah berkurang harta dengan sedekah. Jangan khawatir Pak, woi, jangan khawatir, diganti rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahlah. Kalau sakit kada sembuh-sembuh. Saya pernah Pak kedatangan tamu orang kaya banget dulu tahun 2013 waktu lagi bangun pondok, stroke. Ya Allah, mana mobilnya Alphard ya, ngeces. Saya refleks aja, Pak Haji, ini Pak Haji udah berapa tahun sakit stroke? 5 tahun. Berobat udah habis berapa? 3 miliar. Berobat ke Amerika, berobat ke Singapura. Oh, penyakitnya ini Pak Haji satu, obatnya apaan? Begini Bu Haji, saya kasih tahu dulu. Ini Pak Haji, Bu Haji nggak pernah ngeluarin zakat ya? Kok Pak Kiai tahu? Iya dong. Boro-boro sedekah zakat aja kagak kan? Allah merampas harta yang tidak pernah dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Dikasih penyakit kagak sembuh-sembuh, atau kebakaran, atau ketipu, ataupun lain-lainnya. Itu cara Allah merampas harta yang tidak pernah dikeluarin zakat, infak, dan sedekahnya. Udah Bu, keluarin zakat Ibu. Ibu datang kemari saya terima, tapi saya nggak bisa ngobatin. Hitung aja zakat Ibu, keluarin zakatnya. Karena khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Gunanya zakat adalah untuk tutahhiruhum, membersihkan harta kita dari hak fakir miskin. Itu apa? Karena di situ ada hak orang lain. Punya duit 1 juta yang bukan duit kita, berapa duit? Woi, jawab. Gaji 4 juta yang bukan duit kita, berapa duit? Cepet. Woi, 1 juta, ya 2,5% dari 1 juta 25.000. Itu tai, kotoran, keluarin. Makan doang kagak berak-berak, sakit gak? Sakit, keluarin itu. Zakat itu adalah kotoran, keluarin. Sedekah, seset mulu Pak. Kalau cepet, kalau beli rokok dapat 3 bungkus. Ada yang begitu gak mau apa? Mau saya ini. Nabi yang ngomong jauh maradakum bis-sadaqah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Kalau kagak sembuh itu, daripada ngempanin dokter di rumah sakit, bawa pulang, hitung zakatnya, hitung sedekahnya, keluarin itu. Ya Pak, dapat 2 bulan datang lagi, alhamdulillah. Ya sudah pakai kursi roda yang pakai pencet itu, orang kaya. Kata saya Pak Haji, ya zakat sudah dikeluarin. Kalau pengen cepat sembuh, hantam dengan sedekah. Man arada ayyatiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Siapa orang yang ingin dipenuhi keperluannya, hajatnya, cita-citanya, kebutuhannya, falyuqaddim hadiyataha. Dahulukan sedekahnya. Ibarat mancing mah harus pakai umpan. Bener nggak? Mancing kalau nggak pakai umpan didedet nggak? Oh, saya didedet guru. Itu ikan bego. Ikan tol. Lah kagak ada umpan lagi, ngangkut. Jelas ini jelas? Woi, jelas gak?
As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah menolak bahaya. Insyaallah Nya Saima ini ya Allah senang ya kayak apa tahu. Ya, jelas ini jelas. Jadi yang kembali kepada Allah dari Nya Saima apanya? Ruhnya. Ruh orang yang beriman itu ya diganti kain kafannya dengan kain kafan yang bukan seperti sekarang yang waktu dibungkus bang. Ruhnya disambut dengan kain kafan berzakhi kalau dalam kitab. Kalau dikupas terlalu panjang. Nya Saima ini sekarang udah enak banget. Begini aja dia senderan. Jadi ngeliat teman-temannya, lalu berebut apaan itu? Tadi khutbah. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum. Nah, Nya Saima enggak berebut. Lah gua ngapain berebut? Anak gua ngirimin tiap waktu. Loh, berebutin apa? Itu tadi doanya khotib. Boro-boro anak saya sama cucu saya ngirimin. Makanya saya berebut itu doanya khotib. Ya, gua cakar-cakar dapat loh. Kagak. Ayo, tega enggak aman sama orang tua ya kagak mau dibacain doanya. As-sulusus tsani, sepertiga yang kedua linafsi, kembali kepada diri kita sendiri. Nya Saima sekarang menikmati hidupnya, masya Allah, di alam barzakh. Bang Abud, ya Bang Sayuti, saya yakin beliau sedang senang, masya Allah, nih pas ya. Kuburnya dijadikan taman daripada taman surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, as-sulusus salis lidud, sepertiga yang ketiga untuk belatung-belatung, cacing tanah, ular tanah, ya bakteri penghancur tubuh. Apa nih badan kita? Badan yang kita mandiin tiap hari ini hanya akan menjadi santapan cacing tanah, ular tanah, belatung-belatung yang ada di dalam perut bumi. Kalau pengen nggak dimakan belatung, ya banyakin baca Quran, ya banyakin zikir, ya terutama jangan tinggalin sholat dah, masya Allah tabarakallah. Insya Allah itu belatung gak berani ya nyentuh tubuh orang yang di dalam hatinya selalu ada Allah, 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 Allah. Ya mudah-mudahan ya kita mengambil ibrah dari perjalanan ya wafatnya 40 harinya Nya Saimah binti Engkong Haji Mahir. Ya mudah-mudahan kita husnul ikuti ya. Biasa ini saya yang ngasih ijazah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil Islam wa ahyina bil iman wa khatim lana bi husnil khatimah. Kalau bahasa kampung pengarangannya, ya Allah hidupkan saya dengan cara hidupnya sebagai muslim. Wa ahlina bil iman, ya Allah hidupkan saya dengan cara hidupnya sebagai mukmin. Wa khatim lana bi husnil khatimah, tutup usia saya ya Allah ya dalam keadaan husnul khatimah. Orang sukses adalah orang yang akhiru kalami la ilaha. Masih ingat gak ijazah yang waktu malam ke-7? Apaan? Woi, orang pengarangan cepat melupa, kalau dikasih ilmu kagak diamalin berarti. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al yaumina hadha salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Baca. Allahumma ja'al yaumina hadha
Ya. Terus? Cakep. Cakep. Jawab, fadil tuh. Itu doa nggak main-main. Doa Imam Malik yang diijazahkan kepada muridnya Imam Syafi'i. Intisari doa sapu jagat. Saya dapat sanadnya dari Kiai Haji Hafid Usman. Itu ketua MUI Jawa Barat tahun 92 ketika pertemuan santri se-Jawa dan Madura. Jangan karena terlalu kali ya. Kamu dari mana? Dari Bekasi. Bekasi Kiai Haji Nur Ali. Aku gurunya dulu ya, Abu Yadimyati, ya seangkatan lah dengan beliau. Aku mau kasih ijazah Imam Malik yang diijazahkan kepada guru yang muridnya Imam Syafi'i. Aku dapat dari Abu Yadimyati. Abu Yadimyati mengijazahkan kepada aku. Itu doanya, Pak. Apa isinya? Allahumma ij'al yaumina hadza salaha. Ya Allah, jadikan awal kehidupanku ya Allah penuh dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Melek mata, bini sehat, anak sehat, cucu sehat, semuanya serba sehat. Itu sholat. Apa Pak? Sholat. Wa awsatuhu falaha ya Allah. Jadikanlah pertengahan hidupku penuh dengan keberuntungan. Dagang bagus, bisnis tembus, nyawa cakep. Itu namanya falah. Wa akhiruhu najaha. Ya Allah, jadikan akhir perjalanan hidup kami ya Allah najah, sukses. Orang sukses itu tadi akhiru kalamihi la ilaha, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu. Mau diamalin? Mau diamalin? Terserah. Kagak diamalin. Kalau saya ngamalin, tapi alhamdulillah berkah. Membangun 3 pondok, ya santri pun gratis, semuanya serba hafal Quran. Insya Allah berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang benar guru ya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Yang salah kebodohan al-fakir ya Bang Mahmud ya Bang Sayuti dan adik-adik atau abang-abangnya atau pokoknya ya terutama Bang Rojali, saya mohon maaf ya, bil khusus kepada guru-guru saya ini semuanya. Tak ada maksud untuk menggurui, tak ada naudzubillahi min dzalik. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapat, saya transfer, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Karena kita cuma satu perjalanan hidup kita ini sedang nunggu giliran supaya nggak bosan ya kita dihibur dengan ya kegiatan-kegiatan begini. Insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Hadana Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan nambah pengetahuan dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jangan dua kurma doang kan diamalin. Dua kurma doang. Biji kurma diamalin kan nih. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Dulu waktu gong sengnya baca sholawat. Jadi waktu sangrainya itu sholawat aja. Nyucinya sholawat, jemurnya sholawat, nyangrainya sholawat. Itu penyebabnya. Oke. Terima kasih guru. Banget. Enggak pakai diseduh pakai gula ya. Biarin agak sepet-sepet begitu. Siap. Terima kasih kami ucapkan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Husni Mubarak MM
Namun sebelum doa, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak salah dan khilaf dalam membawakan acara ini. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum doa ada informasi nih jamaah, nanti besok subuh, hari Minggu subuh, ba'da subuh seperti biasa pengajian rutinitas DKM ba'da subuh hari Minggu besok, insya Allah yang mengisi Ustaz Husni Mubarak MM. Kemudian jam 9 pagi seperti jadwal yang sudah disampaikan, kita lebaran ke ujung harapan. Ya, bagi jamaah yang ingin ikut dipersilakan. Demikian, mohon maaf. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ma laysa narju siwa fadrihi ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wad din, ya arhamar Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Ya Rabbana Ya Mujib, Anta Sami'ul Qarib, Dhaqa wasi'ur rahim, fanzur ilal mu'minin, Ya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij wa'fu anna ya Karim, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa walidina wa lahum wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bimu'jizatil Fatiha, Ya farijal ham, Ya kasifal gham, Ya man li'abdi yaghfir wa yarham, Ya dafi'al bala ya Allah, Ya dafi'al bala ya Rahman, Ya dafi'al bala ya Rahim, idfa'anna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, idfa'anna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, idfa'anna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Da'wahum ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.